Oke, baiklah. Kita akan memulai perkuliahan matematika 4. Adapun materinya adalah persamaan diferensial parsial ya. Jadi untuk materi PDP atau persamaan diferensial parsial ini, referensi yang saya pakai adalah referensi bahan ajarnya dari Bapak Istiarto, dosen UGM. Kemudian saya juga mengambil dari bahan ajar numerik ya, karena nanti kita akan mempelajari aplikasi dari PDP ini untuk finite difference sama finite element, sehingga kita memerlukan teori-teori dari numerik ya. Jadi kalau bahan matematikanya saya ambil dari sini ya, bahan numeriknya saya ambil dari Bapak Alwafi ya, dosen Brawijaya, kemudian Profesor Dr. Insinyur Bambang Tratmojo sama Insinyur Joko Luktanto. Nah, ini semua ada filenya, nanti kalau kalian pengen ya silahkan di copy saja. Oke. Sekarang kita baca dulu pendahuluannya ya. Jadi pendahuluannya ya. Persamaan diferensial parsial atau disingkat PDP ya, adalah persamaan yang memuat turunan parsial satu atau lebih variabel terikat ya, atau variabel terukurnya terhadap dua atau lebih variabel bebas yang kita variasikan ya. Nah, di PDP itu ada beberapa istilah. Yang pertama ada istilah order ya, atau tingkat ya. Artinya adalah tingkat tertinggi dari derivatif yang ada dalam persamaan diferensial ya, diferensial. Kemudian ada degree atau derajat, adalah pangkat tertinggi dari turunan tingkat tertinggi yang ada dalam persamaan diferensial. Oke. Nah, persamaan diferensial parsial atau PDP itu dikatakan linear ya jika hanya memuat derajat pertama dari variabel-variabel bebasnya dan derivatif-derivatif parsialnya. Nah, sekarang begini. Misalkan Z adalah variabel terikat dan XY adalah variabel bebas. Ya, ingat ya. Tadi PDP adalah persamaan yang memuat turunan parsial satu atau lebih variabelnya dari terikatnya ya terhadap dua atau lebih dari variabel bebasnya. Nah, di sini misalkan kita Z adalah variabel terikat ya, dan XY adalah variabel independen atau variabel bebas. Maka ya. Nah, maka ya misalkan kita berikan maka Z sama dengan fungsi dari X, Y ya. Untuk mempermudah penulisan penurunan ya, kita bisa menggunakan notasi sebagai berikut. Nah, di sini adalah do Z dibagi do X sama dengan P, misalkan seperti itu. Berarti apa? Arti do Z di sini ya. Nah, ini adalah fungsi Z yang diturunkan terhadap variabel X. Nah, ini variabel X. Jadi, fungsi Z diturunkan terhadap variabel X. Nah, misalkan ini ya, misalkan ini adalah berarti apa? Fungsi Z ya, fungsi Z yang diturunkan terhadap variabel X. Variabel Y, sorry ya. Jadi adalah do Z per do Y adalah fungsi Z yang diturunkan terhadap variabel Y. Ya. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, ini adalah turunan turunan fungsi Z diturunkan terhadap variabel X, kemudian diturunkan kembali terhadap variabel X. Jadi ada dua kali penurunan. Ya, jadi ini istilahnya adalah do Z ya dibagi dengan do X. Ya, berarti fungsi Z diturunkan terhadap variabel X, kemudian ini ya. Ini saya taruh di atas ya. Nah, di sini. Ya. Berarti apa? Ini saya tutup seperti ini. Ya. Ini dikali lagi dengan diturunkan lagi dengan do per do X. Sehingga apa? Ini menjadi ya, menjadi do kuadrat Z ya dibagi dengan do X kuadrat. Ya. Artinya apa? Yang pertama,
fungsi Z ini diturunkan dulu terhadap variabel X-nya, kemudian diturunkan lagi terhadap variabel X. Jadi 2 kali penurunan, ya. Arti 2 kali penurunan itu artinya do-nya pangkat 2, ya. Do kuadrat Z dibagi dengan do X kuadrat, ya. Misalkan ini, ya. Ini berarti, ya. Misalkan saya taruh di atas dulu, ya. Ya kan? Nah, supaya nggak mengganggu. Oke. Berarti apa? Ini adalah do Z, ya. Ya, yang ini ya. Do Z fungsi Z diturunkan terhadap variabel Y, ya, do Y, ya. Kemudian kita turunkan lagi dengan do per do X. Nah, sehingga apa? Ini jadinya seperti ini. Nah, berarti apa? Kalau misalnya kita membaca do kuadrat Z dibagi dengan do X do Y, berarti apa? Pertama kali fungsi Z ini kita turunkan terhadap variabel Y, kemudian kita turunkan lagi terhadap variabel X, ya. Gitu. Kemudian kalau yang ini do kuadrat Z dibagi dengan do Y kuadrat, ya. Artinya adalah do Z dibagi dengan do Y, ya, dikali dengan do, ya, dibagi dengan do Y, sehingga apa? Penurunannya ada 2 kali. Ya, penurunannya ada 2 kali. Nah, cara untuk kita mempermudah penulisan, kita bisa tulis seperti ini, ya. Do Z per do X, ya. Do Z per do Y, berarti fungsi Z diturunkan terhadap variabel Y, fungsi Z diturunkan terhadap variabel X, ya. Ini fungsi Z diturunkan 2 kali terhadap variabel X, ya. Makanya jadi do kuadrat Z dibagi do X kuadrat. Ya, kalau ini juga sama, berarti fungsi Z diturunkan terhadap variabel Y, kemudian diturunkan kembali, ya, terhadap variabel X-nya. Dan gitu seterusnya. Nah, ini adalah beberapa contoh persamaan diferensial parsial atau PDP yang nanti bisa kita pakai, ya, atau persamaan yang penting. Di sini ada persamaan global 1 dimensi, ada persamaan konduksi panas. Ini persamaan-persamaannya nanti bisa saja kita catat saja, ya. Nah, sekarang gini, bagaimana cara kita membuat PDP atau membentuk PDP, ya? Ya. Pembentukan persamaan diferensial parsial atau PDP dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara eliminasi konstanta, dan cara kedua adalah eliminasi fungsi. Nah, kita lihat dulu dengan cara eliminasi konstanta. Misalkan kita mempunyai persamaan seperti ini, ya. Persamaan ini pengen kita bentuk menjadi PDP, ya, atau persamaan diferensial parsialnya, ya. Sekarang kita lihat di persamaan ini, ya, itu memiliki 2 buah konstanta, yaitu A dan C, ya. A dan C. Pertama apa? Pertama, kita turunkan persamaan ini terhadap X, ya. Kita turunkan persamaan ini terhadap X, ya. Lalu apa? Menjadi, ya, X kuadrat diturunkan menjadi pangkatnya turun ke sini, ya. Jadi 2x 2 min 1 berarti 2x pangkat 1 di sini, ya. Jadi menjadi 2x ditambah, ya. Karena di sini dia Y, kita turunkan terhadap X berarti dia 0 atau tidak ada nilainya. Berarti nggak perlu kita tulis di sini. Menjadi 2x plus. Nah, di sini Z min C kuadrat berarti apa? Kita turunkan fungsi Z, ya, terhadap variabel X. Berarti apa? Menjadi 2, ya, 2 Z min C do Z per do X, ya. Fungsi Z diturunkan terhadap variabel X sama dengan A kuadrat. A kuadrat diturunkan terhadap X maka menjadi 0, ya. Sudah. Ini bisa kita sederhanakan menjadi persamaan ini kita bagi 2, ya. Kita bagi 2 sehingga apa? Ini kita coret. Nah, menjadi X plus Z min C, ya, do Z per do X sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan pertama. Nah, kita tulis dulu seperti itu. Nah, kemudian apa? Kemudian
kita tulis lagi, turunkan persamaan ini terhadap Y. Berarti apa? X kuadrat kita turunkan terhadap Y, berarti dia 0. Ditambah, ya berarti di sini 0, nggak ada kita tulis. Y kuadrat diturunkan menjadi 2Y. Ya, ditambah, ya. Ini juga sama, berarti naik turun ke sini. Ya, berarti 2Z min C. Ya, berarti apa? Fungsi Z diturunkan terhadap variabel Y. Do Z dibagi dengan do Y sama dengan 0. Nah, persamaan ini pun kita dapat sederhanakan ya, menjadi Y plus Z min C do Z per do Y. Ya, artinya ini kita bagi 2. Ya, kita bagi 2 aja sehingga ini menjadi hilang. Nah, sehingga jadi Y plus Z min C do Z per do Y sama dengan 0. Nah, kalau sudah, ya, maka kita eliminasi, ya. Kita eliminasi C ya dengan cara persamaan satu ini, ya, persamaan ini, ya. Persamaan ini kita kalikan dengan do Z per do Y, ya. Dan persamaan 2 itu dikalikan dengan do Z per do X. Nanti dikurangkan, kita eliminasi biasa. Nanti silakan dicoret-coret di kertas sehingga mendapatkan hasilnya adalah X do Z per do Y min Y do Z per do X sama dengan 0. Ya, nanti bisa ditulis ya. Nah, ini contoh ya. Nanti dia kalau misalnya kalian ketemu, nanti ini akan dia dikurangkan, dicoret ya. Nah, ini akan dicoret. Nanti silakan diotak-atik di kertas sendiri-sendiri ya. Nah, nanti ini akan dicoret ya. Sehingga pas sisa X dikalikan do Z per do Y, X do Z per do Y minus Y dikalikan do Z per do X ya. Nah, sama dengan 0 ya, karena dia dikurangkan sehingga ini jadi sama. Nanti bisa kita coret ya ininya. Nanti silakan dicoba-coba di kertas. Nah, sehingga apa? Dapatlah kita persamaan diferensial parsialnya. Ya, kita bisa membentuk dari persamaan seperti ini, kita bisa rubah menjadi persamaan diferensial parsialnya. Nah, kemudian apa? Tadi caranya ada dua ya. Caranya ada yang eliminasi konstanta sama eliminasi fungsi. Oke. Nah, kalau eliminasi fungsi, contohnya adalah bentuklah persamaan diferensial parsial dari Z sama dengan F X kuadrat min Y kuadrat. Ya. Misalkan kita beri simbol ya. Misalkan P sama dengan fungsi Z ini diturunkan terhadap X ya. Diturunkan terhadap X. Berarti apa? F aksen X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2X ya. Sama dengan dikali 2X, sorry ya. Jadi sama dengan F aksen X kuadrat min Y kuadrat dikali 2X ya. Yang Q adalah kita turunkan fungsi Z terhadap variabel Y. Berarti apa? F aksen X kuadrat min Y kuadrat dikali dengan min 2Y ya. Min 2Y. Nah, kalau misalkan kita tulis di sini ya, dari persamaan 1 ya. Persamaan 1 ini dan persamaan 2 ini ya. Kalau kita tulis P dibagi dengan Q ya. P dibagi dengan Q. Berarti kalau ini kita bagi maka ini akan hilang. Ya. Nah, kita coret. Berarti sisa apa? Sisa 2X dibagi dengan minus 2Y ya. 2X dibagi dengan minus 2Y. Sehingga apa? Ini bisa menjadi ya P dikali dengan minus 2Y ya. Q dikali dengan 2X. Jadi apa? 2XQ ya. Di sini menjadi minus 2YP ya. Kalau kita pindah ruas ya, maka menjadi 2XQ ditambah 2YP sama dengan 0. Nah, itu bisa. Ya, ini tinggal kita kali silang saja. Ya, 3 kali silang. P minus 2PY sama dengan 2XQ. Ini pindah ruas ke sini, maka menjadi 2XQ ditambah 2YP sama dengan 0. Nah, sehingga apa? Kalau kita lihat seperti ini, ya, ini pun bisa kita bagi 2 juga ya. Sehingga apa? Sisa XQ ditambah YP. Berarti apa?
sisa XQ ditambah dengan YP sama dengan 0. Tadi apa? Q apa? Q adalah si ini. Nah, P adalah si ini. Sehingga apa? Menjadi X, Q adalah do Z per do Y. Ditambah Y, P adalah do Z per do X. Nah, kita juga bisa mendapatkan persamaan diferensial parsialnya. Itu contohnya. Oke, itu hanya contoh pembentukan PDP saja. Ya. Nah, itu mungkin hanya pendahuluan ya. Ini pendahuluan saja. Nanti bisa dibaca lagi referensi-referensi yang dapat digunakan. Nah, sekarang begini. Persamaan diferensial parsial atau PDE. Ya. Nah, PDE linear ya. PDE sini artinya adalah partial differential equation ya. Nah, ini dalam bentuk bahasa Inggrisnya, partial differential equation. Nah, atau persamaan diferensial parsial. Nah, PDE linear bertingkat 2 dan fungsi dua variabel bebas ya atau X dan Y dapat dikelompokkan menjadi eliptik, parabolik dan hiperbolik. Nah, jadi nanti yang kita bahas adalah PDP linear bertingkat 2 dan fungsi dua variabel bebas ya X dan Y. Nanti dapat kita kelompokkan menjadi eliptik, parabolik dan hiperbolik. Nah, apa sih persamaannya? Persamaan linear bertingkat 2 itu seperti ini. Nah, ini persamaannya. Ya. A do kuadrat U dibagi dengan do X kuadrat ditambah B do kuadrat U dibagi dengan do X do Y ditambah C do kuadrat U dibagi do Y kuadrat min D sama dengan 0. Nah, A, B, dan C adalah fungsi X dan Y-nya. Sedangkan D adalah fungsi X, Y, U, do U per do X, dan do U per do Y. Nah, tadi apa fungsi PDP linear bertingkat 2 ini dapat kita kelompokkan menjadi eliptik, parabolik, dan hiperbolik. Nah, itu berlaku jika B ya B kuadrat min 4AC itu jika dia kurang dari 0 maka kita kategorikan dia eliptik. Tapi kalau misalkan dia sama dengan 0 berarti dia adalah parabolik, dan dia kalau lebih dari 0 maka dia hiperbolik. Nah, ini sama seperti tadi ya. Kalau dia eliptik maka kita bisa menggunakan namanya persamaan Laplace ya. Ya, persamaan Laplace. Persamaan seperti apa? Persamaan seperti ini. Ya. Do kuadrat T dibagi dengan do X kuadrat ditambah do kuadrat T dibagi dengan do Y kuadrat sama dengan 0. Kalau dia parabolik, maka dia masuk kepada persamaan konduksi panas ya. Persamaan seperti apa? Persamaan seperti ini ya. Kalau hiperbolik berarti apa dia? Masuk ke persamaan gelombang ya. Seperti ini persamaannya. Nanti ini kalian pegang persamaannya. Ya, kalian pegang dulu. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dulu yang pertama adalah PDP eliptik ya atau persamaan Laplace. Ya. Persamaan Laplace. Oke. Teknik penyelesaian persamaan Laplace-nya. Nah, misalkan begini. Misalkan kita punya sebuah plat ya. Sebuah plat seperti ini ya. Ini adalah plat logam ya. Platnya terbuat dari material logam yang dia tipis ya, tebal platnya tipis ya. Nah, plat ini ya, kedua permukaannya dilapisi dengan insulator panas, berarti atas dan bawah itu dilapisi dengan insulator panas. Kemudian apa? Sisi-sisi plat diberi panas dengan temperatur tertentu. Misalkan kita punya sebuah plat di sini, tapi di sini kita beri panas ya. Kita beri panas. Di sini juga kita berikan panas. Di sini kita berikan panas juga. Di sini juga kita berikan panas ya. Jadi sisi-sisi plat diberi panas dengan temperatur tertentu ya. Di sini mungkin kita beri panas temperaturnya sekian, di sini temperatur sekian, temperatur sekian, temperatur sekian. Nanti kita bisa memprediksi kira-kira ya, di tengah sini temperaturnya berapa ya.
Dengan kita memanasi semua sisi sudut ini, ya tepi ini kita panasi dengan sudut tertentu, kita bisa memprediksi di tengah-tengah plat ini nanti dia temperaturnya berapa sih? Ya, yang bisa kita hitung nanti, kita analisis. Nah, transfer panas hanya dimungkinkan pada arah X dan Y. Berarti ingat, kalau misalnya kita panaskan di sini, berarti dia akan menyebar ke arah Y dan menyebar ke arah X. Ya. Kemudian plat ini ditinjau pada saat transfernya itu sudah permanen telah tercapai atau steady state kondisi. Artinya suhu di sini ya. Suhu di sini. Artinya apa? Artinya suhu di sini ini ya, suhu di tepi ini di sisi-sisinya itu sudah dia sudah steady state kondisi, artinya sudah tetap ya, sudah permanen suhunya sekian. Nah, pada steady state condition, aliran ke dalam sebuah elemen, nah misalnya ini sudah kita panaskan ya, sudah kita panaskan, ini sudah kita panaskan platnya. Nah, semua sisi kita panaskan. Misalkan kita pengen melihat di tengah-tengah sini bagaimana sih ya. Kita lihat pada steady state condition, aliran ke dalam, nah ini aliran ke dalam ya. Aliran ke dalamnya, aliran ke dalam sebuah elemen, lihat gambar di samping, selama periode delta T, ini adalah waktu, ya artinya berselang dengan waktu, haruslah sama dengan aliran yang keluar. Nah, ini keluarnya. Nah, ini keluar. Saya baca lagi ya. Aliran ke dalam sebuah elemen selama periode delta T haruslah sama dengan aliran yang keluar dari elemen tersebut. Berarti apa? Yang ke dalam di sini itu harus sama dengan yang keluar di sini. Berarti apa? Qx ya. Qx dikalikan dengan delta Y ya. Delta Y dikalikan dengan delta Z, artinya ketebalan platnya ya. Dikalikan lagi dengan delta T, selang waktunya. Ya. Ditambah dengan ini QY, berarti apa? Delta X ya kan? Delta X, delta Z dikali dengan selang waktunya. Itu harus sama dengan QX delta X ya. QX delta X dikalikan delta Y, delta Z, delta T. Ya. Ditambah dengan QY delta Y, delta X, delta Z, delta T. Ya. Qx dan Qy berturut-turut adalah flux panas arah X dan arah Y dalam satuan kal per cm persegi per second. Ya, artinya gaya yang aliran yang masuk dan aliran yang keluar itu harus sama. Ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Jika semua suku pada persamaan tersebut dibagi dengan delta Z delta T, maka menjadi seperti ini persamaannya. Ya. Berarti kalau saya bagi ya, saya bagi dengan delta Z delta T. Nah, ini saya bagi ya. Ini saya coret. Ya, saya coret. Saya coret juga, saya coret. Maka tersisa Qx delta Y ditambah Qy delta X sama dengan Qx delta X dikali delta Y ditambah dengan QY delta Y dikalikan delta X. Nah, jadi seperti ini. Ya. Sekarang kita apa? Kita kelompokkan suku dan kita kalikan dengan delta X per delta X atau delta Y per delta Y. Berarti apa? Kita kelompokkan. Di sini dia adalah delta Y. Berarti apa? Ini kita pindah. Nah, ini kita kelompokkan. Berarti yang ini ya, kita pindah ke sini. Ya. Ini ya delta X kan sama sukunya, ya sukunya sama. Berarti apa? Sepanjang ini ya kita masukkan ke sini, kita kelompokkan. Berarti apa? Ya, ini saya tulis ke sini, ya kan? Qx delta Y ya, Qx delta Y. Karena dia positif, ya pindah ruas ke kiri maka menjadi minus, ya menjadi minus. Minus Qx plus delta X ya dikali delta Y. Nah, ini sama nih. Nah,
Kita kelompokkan suku dulu. Oke, kita kelompokkan suku dan kalikan delta X per delta X-nya. Setelah kita kelompokkan seperti ini, baru kita kalikan delta X per delta X. Nah, kemudian ditambah ya, ditambah QY ini ke sini. Ya. Ya. QY ini juga plus kan? Dia rubah ke sini menjadi negatif, ya, negatif QY plus delta Y dikali delta X, ya. Sudah kita kelompokkan, baru kita kalikan delta Y per delta Y. Ya. Nih, dikalikan dengan ini, ya. Ya kan? Sama ini. Nah, sudah dapat nih kita persamaannya. Nah, kemudian apa? Pembagian dengan delta X, delta Y menghasilkan ini persamaannya. Oke. Sehingga apa? Kita bagi ya. Berarti apa? Ini kita coret. Ini kita coret. Berarti sama saja tadi ya. Nggak perlu dikalikan saja. Nggak apa-apa berarti. Berarti apa? Sisa QX min QX plus delta X delta Y. Ya kan? QY min QY Q dikalikan Y plus delta Y dikalikan delta X. Ya. Oke. Sorry ya, maksudnya begini. Ini semua persamaan yang tadi kita bagi dengan delta X per delta Y ya. Kita bagi dengan delta X per delta Y. Ya, berarti ini dicoret nih. Sorry ya. Ini tetap ada ya. Ini tetap ada. Ya, ini tetap ada, yang ini kita hapus karena kita bagi dengan delta X per delta X delta Y. Sorry, jadi ini tetap ada. Yang kita hilangkan adalah yang ini. Nah, ini kita hilangkan. Ya, sehingga dapatnya persamaan seperti ini. Ingat, pembagian dengan delta X delta Y. Ya, berarti QX min QX plus delta X dibagi delta X dikalikan delta X delta Y. Ini dibagi dengan dibagi dengan delta X delta Y. Berarti ini hapus ya, dihapus. Ya kan, dibagi dengan ini. Berarti ini dicoret. Sisanya cuman ini. Ya, sisanya cuman yang ini. Nah, ini juga yang tersisa hanyalah ini. Oke. Nah, kita dapat persamaan ini. Nah, sekarang apa? Dengan mengambil nilai limit persamaan tersebut dan memperhatikan definisi diferensial parsialnya, maka diperoleh persamaan ini. Nah, kalau kita pengen lihat ini, maka kita harus ingat dulu yang ini. Ya. Diferensial U, misalkan dia diferensial U ya. Turunan fungsi U terhadap variabel X di sembarang titik, ya, maka menjadi do U per do X sama dengan limit dari U X plus delta X min U X Y dibagi delta X. Ini kalau kalian perhatikan, ya, ini, ya, itu sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Artinya apa? U di sini bisa kita anggap sebagai Q. Ya, U di sini bisa kita anggap sebagai Q. Berarti apa? QX ya, QX Q di dalam kurung X plus delta X ya kan. Nah, sama ini ya. Dikurang dengan U ya. X atau Y, berarti dikurang dengan Q dalam kurung X ya, dibagi dengan delta X. Sudah. Kalau misal posisinya seperti, maka dia menjadi do U per do X ya. Berhubung dia seharusnya dia positif tapi ini dia negatif, dan yang ini dia negatif tapi positif, maka menjadi minus do Q per do X ya. U di sini kita ganti Q ya. Kita ganti Q. Ini kan teorinya saja. Dalam kasus ini kita sebut namanya Q. Ya, berarti apa? Menjadi minus do Q per do X. Ya, sekarang ini juga sama. Ini kita lihat ini. Nah, kita lihat U ya berarti Q ya. Q Y ya berarti U Y ditambah dengan delta Y. Nah, minus Q Y di sini ya. Di Q dikalikan Y ya. Di sini U bisa X bisa Y ya, sembarang titik. Ya.
Nah, berarti apa? Dibagi dengan delta Y. Dibagi dengan delta Y. Berarti apa? Kalau misalkan ini memenuhi persamaan ini, berarti boleh kita tulis do U per do Y. Karena dia tadi dia kebalik, ya ini dia negatif, di sini dia positif, ini negatif, dia positif, maka kita tulis juga menjadi do Q per do Y, ya. Do Q per do Y di sini. Ya. Oke ya. Bisa kita tulis seperti itu. Jadi dia minus. Oke. Mungkin teman-teman semua masih bingung ya. Ya. Tapi tidak apa-apa, ini kita ikuti dulu ya. Kita ikuti dulu alurnya, nanti juga akan ketemu bagaimana caranya. Nah, sehingga apa? Persamaan Laplace ya. Ya. Penyelesaian PDE tersebut membutuhkan syarat batas flux panas Q, padahal syarat batas yang diketahui adalah temperatur. Ingat, tadi kita menggunakan Q di sini. Ya, Q. Q di sini adalah flux panas. Padahal yang kita ketahui ada, kita kan panaskan di sini, ya. Kita berikan panas di sini sampai suhunya dia tetap atau permanen. Berarti apa yang diketahui adalah T, bukan Q. Ya. Padahal syarat batas yang diketahui adalah temperatur T di sini. Oleh karena itu, ya, PDE di atas ini, ya, diubah menjadi PDE dalam T. Ya. Dengan menerapkan hukum Fourier, ya, untuk konduksi panas, yaitu QI sama dengan min K rho C do T per do I, ya. Ini adalah hukum Fourier untuk konduksi panas ya, heat condition. Bisa kita tulis menjadi min K aksen do T per do I. Nah, ini rumusnya, ya. Q apa? Q adalah flux panas, K adalah koefisien difusi termal, rho adalah kerapatan massa, C adalah kapasitas panas medium, T temperatur, dan K aksen adalah konduktivitas termal. Ya. Oke. Persamaan di atas menunjukkan bahwa flux panas tegak lurus sumbu I sebanding dengan gradien atau kemiringan temperatur pada arah I, ya, atau perubahan temperatur ya. Gradien atau temperatur, gradien atau perubahan ya, perubahan temperatur pada arah I. Dengan memakai Fick's law, maka persamaan konservasi energi dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini ada persamaan Laplace tadi, ya. Ini persamaan Laplace-nya. Jika ada source atau sink-nya, maka menjadi seperti ini. Ini persamaan Poisson. Oke. Persamaan tersebut sama dengan persamaan aliran melalui medium porus, hukum Darcy. Jadi persamaan ini ya itu sebenarnya sama dengan persamaan aliran melalui medium porus atau hukum Darcy. QI sama dengan min K dikalikan do H per do I. Ini keterangannya. Sehingga apa? PDE-nya menjadi do kuadrat H dibagi dengan do X kuadrat ditambah do kuadrat H dibagi dengan do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, intinya di sini, ya. Tadi itu sebenarnya mungkin teman-teman masih bingung, ya. Nah, mungkin dengan adanya teknik penyelesaian ini, saya harapkan mungkin teman-teman bisa lebih paham, ya. Jadi teknik penyelesaian persamaan Laplace, ya. Penyelesaian persamaan Laplace dan berbagai PDE di bidang engineering atau ilmu teknik hampir tidak pernah dilakukan, ya. Ingat, persamaan Laplace itu penyelesaiannya dalam berbagai PDE di bidang engineering hampir tidak pernah dilakukan secara analitis. Jadi yang persamaan tadi itu sebenarnya hampir tidak pernah dilakukan secara analitis, kecuali kasus-kasusnya itu sederhana, ya. Sekarang penyelesaiannya hampir selalu dilakukan dengan cara numerik, ya, dengan cara numerik. Sehingga apa? Teknik penyelesaian PDE tadi, ya, secara numerik itu bisa kita gunakan namanya metode beda hingga, ya. Artinya finite different, ya. Ada metode elemen hingga, yaitu finite element atau FEM, ya. Ada namanya metode volume hingga, yaitu finite volume method, ya. Kalau finite different itu namanya FDA, kalau finite element namanya FEM, ya. Kalau volume tadi namanya
FVM. Nah, yang kita pelajari dulu adalah yang ini. Ya. Metode beda hingga. Ya, metode beda hingga. Nah, sebenarnya ini intermezzo sedikit ya, intermezzo sedikit. Kalau teman-teman familiar dengan program-program struktur seperti SAP 2000, itu sebenarnya basis dianalisis adalah berbasis numerik ya, berbasis numerik. Artinya apa? Dia menggunakan metode elemen hingga, makanya dia disebut FEM. Ya, disebut FEM. Nah, nanti kita belajar matematika ini mirip-mirip seperti kita mengilustrasikan di SAP 2000 ya, persis ya. Nah, misalkan seperti ini. Ya, ini kita sudah masuk ke finite difference atau beda hingga. Misalkan kita memiliki sebuah plat tadi, ya, plat logam tadi, ini plat logamnya. Nah, ini plat logamnya. Masih ingat tadi di sisi-sisi platnya, ya. Di sisi-sisi platnya ini, ya. Sisi-sisi platnya ini, ya. Itu diberi panas dengan temperatur yang berbeda-beda, ya. Tapi panasnya sudah konstan ya. Panas sudah konstan. Nah, ingat kalau kita pengen mencari kalau di sini suhunya sudah ketahui, kita pengen mencari suhu yang ada di titik-titik hitam ini, maka apa harus kita bagi plat ini menjadi beberapa pias ya. Kita bagi dengan menjadi beberapa pias. Anggap saja ya, titik-titik ini ya, titik-titik ini kita sebut namanya nodal. Ya. Kita sebut namanya nodal ya. Ini semua kita sebut namanya nodal. Artinya nodal itu berfungsi sebagai alat perekam datanya. Ya, alat perekam data. Misalkan kita cuma punya nodal di tepi sini saja, yang putih ini saja, yang hitam ini kita tidak punya, maka apa? Kita tidak akan tahu berapa suhu di sini. Ya, kenapa? Kita tidak memiliki nodalnya, kita nggak memiliki perekam datanya. Nah, tapi dengan kita pecah per pias seperti ini, sehingga apa? Di sini juga ada nodal, di sini juga ada nodal, maka apa? Kita bisa tahu suhu di sini berapa, suhu di sini berapa, suhu di sini juga berapa. Ya. Nah, sekarang kita baca dulu. Kita baca langkah pertama dalam metode beda hingga atau finite difference. Yang pertama, domain fisik plat persegi dibagi menjadi sejumlah pias. Ingat. Plat ini ya, plat ini dibagi menjadi beberapa jumlah pias atau grid titik-titik. Ya, berarti satu buah plat ini ya. Nah, si plat ini ya, si plat yang ini tadi kita bagi menjadi berapa jumlah pias ya. Kalau misalnya kalian belajar di SAP 2000 itu artinya mesh ya, atau meshing area ya, kita bagi menjadi beberapa pias ya. Lanjut, PDE Laplace diubah menjadi persamaan beda hingga di setiap titik hitung I, J ya. Jadi yang kesini itu adalah I ya, ini adalah I ya. Yang ini adalah J ya. Jadi ke sana ke kanan adalah I, ke atas adalah J. Koordinatnya ya. Di titik hitung interior ya, simbol bulat hitam. Nah, ini yang kita hitung. Anggap saja tadi kan ceritanya ini platnya dipanasin di setiap sisi, sehingga apa? Suhu di sini, suhu di tepi plat itu diketahui, tapi suhu di tengah platnya kita nggak bisa mengetahui, maka itu kita cari ya. Maka apa? Nah, ini adalah persamaan Laplace tadi ya. Ini adalah persamaan Laplace-nya. Do kuadrat T adalah suhu ya, dibagi dengan do X kuadrat ya. Berarti apa? Menjadi T suhu di ya, suhu di koordinat I plus 1, J ya, dikurang 2 suhu di I, J ditambah dengan suhu di I minus 1, J dibagi delta X kuadrat ya. Do kuadrat T dibagi do Y kuadrat adalah berarti menjadi suhu ya, nih suhu di I ya, I,
J plus 1 minus 2 suhu di I, J plus suhu di I, J minus 1 dibagi delta Y kuadrat. Oke, itu dulu ya persamaannya, ini ditulis dulu persamaannya. Nah, sehingga apa? Persamaan Laplace ya dalam bentuk beda hingga menjadi ya suhu ini tadi ya. Nah, ini kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan. Ingat ya tadi persamaan Laplace apa? Persamaan Laplace ini. Ya. Do kuadrat T dibagi do X kuadrat ditambah do kuadrat T dibagi dengan do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti apa? Ini dijumlahkan. Ya, ini dijumlahkan. Di plus jumlahkan. Maka apa menjadi ini semua? Ya. Harus sama dengan 0 di sini. Ini adalah persamaan Laplace-nya. Nah, persamaan Laplace. Nah, jika kita tadi membagi ini terhadap sumbu X dan sumbu Y itu seragam, jaraknya misalkan ini 4 meter, ini 4 meter, kita bagi per 1 meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 1 meter, 2 meter, dan seterusnya. Jika itu seragam, maka persamaannya kita tulis seperti ini. Nah, kita tulis seperti ini. Ya. Maka menjadi, ya kita tulis. Ya. Ini tetap ya, tetap saya tulis ke bawah. Sini, ya kan? Kemudian ini kita tulis ke sini. Ya kan? Positif, positif. Kemudian ini juga saya tulis ke sini. Ya, saya tulis. Ini juga saya tulis ke sini. Nah, ini saya jumlahkan. Ya, ini saya jumlahkan. Ya, menjadi ini. Ya. Nah, jadi minus 4T I, J sama dengan 0. Ini rumus yang bisa kita catat. Ya, ini rumus yang bisa kita catat. Nah, sekarang ini contohnya. Ini contoh soalnya. Ya, ini contoh soalnya. Misalkan tadi di sisi sini, ya, di sisi sini itu dia dipanasi dengan suhu konstan 75 derajat Celcius. Di sini dipanasi dengan suhu 100 derajat Celcius. Di sini dipanasi dengan 50 derajat Celcius. Ya, ini dia 0 derajat. Ya, 0 derajat. Nah, di titik-titik yang berada di batas domain, ya, simbol bulat putih, berarti yang ini, ya, berlaku syarat batas. Ya, ini batasnya. Ya, ini batas-batasnya. Ya, ini batas-batasnya. Ya. Ini batas-batasnya. Dan seterusnya. Ya, ini batas-batasnya. Oke. Nah, berlaku syarat batas atau boundary condition ya. Ya. Temperatur itu diketahui atau sudah ditetapkan. Ya, ditetapkan 100, ditetapkan 50, ditetapkan 75 dan seterusnya. Ya. Boundary condition semacam itu dikenal dengan nama Dirichlet boundary condition. Ya, misalkan kita pengen menghitung suhu di titik 1,1, berarti I-nya 1, ya. Ya. I-nya sama dengan 1, berarti J-nya sama dengan 1. Ya, ini I, sorry. Ya. Ini I dan ini adalah J-nya. Ya, berarti apa? Ingat, gunakan persamaan ini, ya. Gunakan persamaan ini. Jadi yang kalian pegang rumusnya adalah ini yang kalian pegang. Berarti apa? Dapat angka 2,1 dari mana sih? Ya. Ya. Berarti apa kalau kita pengen mencari suhu di T 1,1, ya. Ya. Suhu di titik 1,1 ini, berarti 1,1 apa? I-nya 1 berarti yang ini. J-nya 1 berarti yang ini. Berarti apa? 1,1 adalah yang di sini. Ya. Yang di sini. Berarti apa? Kita tes. T, ya. 1 ditambah 1 berarti 2. T 2,1, ya. T 2,1 plus, ya kan? T I-nya 1 dikurang 1 berarti 0. T 0,1, ya.
T 0,1 ditambah T I-nya 1, 1, J. J-nya 1 tambah 1, 2. Berarti T 1,2. Ya, T 1,2. Ditambah lagi dengan T 1,1 kurang 1. Berarti T 1,0 di sini. Ya, 1,0. Kemudian minus 4 T I-nya 1, J-nya 1. Berarti 4 minus 4 T 1,1 sama dengan 0. Sudah. Ya. Kita tulis seperti ini. Kita tulis. Nah, sekarang apa? T 2,1 di mana posisinya? T 2,1. Berarti 2,1 posisinya ada di sini. Ya. I-nya 2, J-nya 1. Ya. T 0,1 berarti apa? I-nya 0, Y-nya 1 berarti yang di sini. Nah, ini. Ya, berarti ini ya. Kemudian 1,2 berarti apa? 1, 2 masuk sini. Ya. Kemudian T 1,0 yang di sini. Sudah. 4 minus 4 T 1,1 yaitu yang di sini. Ini kalau saya tulis, ya saya tulis ini adalah yang ini. Ya, posisinya. Yang ini posisinya adalah yang ini. Sorry. Ini posisinya adalah yang ini. Ya. Ya kan? Kemudian ini posisinya adalah yang ini. Ya. Yang ini posisinya adalah yang ini posisinya adalah yang ini ya. Nah. Ya. Jadi saya ulang ya, berarti T 2,1 itu posisi yang di sini, ya titiknya. Yang ini posisinya adalah yang di sini, ya 0,1. Yang ini posisinya adalah yang di sini, ya 1,2. Yang ini posisinya adalah di sini, ya 0,1. Minus ini ada yang di sini. Nah, itu sama dengan 0. Nah, berarti apa? Kita tulis minus 4T 1,1 ditambah 1,2. Ya, tambah 2,1. Di sini apa? Sebentar ya. Kita lihat. Tadi kan ini di sini kan yang kita nggak ketahui, ya. Yang nggak ketahui adalah ini sama ini. Sedangkan ini itu diketahui. Ya, ini diketahui. Berarti apa? Yang T 0,1, T 0,1 itu adalah 75 derajat. Ya. Ingat ya. Ini adalah 75 ya. T 1,0. Nah, ini adalah 0 derajat. Ya, 0 derajat. Sehingga apa? Kita tulis menjadi persamaannya minus 4T 1,1 tambah T 1,2 tambah T 2,1 sama dengan 75 ini dia pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Ya, negatif 75 dikurang 0. Ya, berarti apa? Persamaannya menjadi minus 4T 1,1 tambah 1T 1,2 tambah T 2,1 sama dengan minus 75. Ya. Nah, di 8 titik interior yang lain, titik interior 8 yang lain artinya totalnya sebenarnya ada 9 ya. 1 sudah selesai, berarti yang sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Di 8 titik interior yang lain dapat dituliskan persamaan beda hingga diskrit semacam di sini. Artinya bisa kita mengacu di sini. Ya, kita mengacu di sini. Berarti apa? Di titik 2,2. Ya, 2,2 berarti adalah yang di sini. Nah, ini 2,2. Ya. Berarti apa? Kita masukkan ini I-nya, ini J-nya. Masukkan saja di sini, ya. Nanti di sini posisinya berapa? 3,1. Ya, ini 3,1. Masukkan berarti 3,1. Ya. Di sini berapa? Di sini ada 3,2. Berarti ya, masukkan saja 3,2. Ya. Jadi nanti ada 9 titik, ya.
kita 9 kali membuat seperti ini. Semakin kalian banyak bagi meshnya, semakin rapat, maka nanti hasil analisis kita bisa lebih smooth. Artinya atau enggak kurvanya bisa lebih halus dan juga hasilnya bisa lebih akurat ya hasilnya. Ini sebenarnya konsep seperti sama persis kalau kalian di SAP 2000 itu kita mesh platnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, dari 9 titik interior tadi diperoleh sistem persamaan aljabar linear yang terdiri dari 9 persamaan yang tidak diketahui. Ya. Terdiri dari 9 persamaan dengan 9 unknown ya, 9 yang tidak diketahui parameternya. Nah, ini kita susun. Ingat ya. Ini kita susun. Ya, kita susun tadi yang pertama tadi kan ini. Ya, ini persamaan tadi. Ini kita susun di sini, kita susun. Kemudian persamaan kedua kita susun juga, ya. Persamaan ketiga kita susun juga dan seterusnya sampai persamaan 9. Ya, sampai titiknya ada 9. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ya. Tadi kan dia cuma minus 4 T1,1, T21 sama T12. Ya. T1,1, T1,2, T2,1. Ya, minus 75. Berarti sebenarnya nih kalau kalian perhatikan ya, dari sini ya sampai dengan sini itu satu kolom ya, misal seperti itu cara melihatnya. Kemudian ini juga sama. Nah, ini bisa kalian lihat seperti itu. Nah, bisa kalian lihat seperti ini. Cara nulisnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini dia tulis ya, berarti ini dia 0 ya. Ini 0 0 0, jadi sebuah matriks dia. Ya. Ini juga 0 dia jadi 0 di sini. Ini 0 0 0 0 ya. Di sini juga jadi 0, ini 0 0 0 ya. Ini 0 0 dan seterusnya. Oke ya, nanti bisa dilihat seperti itu. Ya. Intinya kalau di sini adalah dia 1,1, 2,1, 3,1. Karena sini dia tidak ada 3,1 T-nya, maka ditulis saja 0 di sini. Ya. Contoh di sini dia ada T1,1, T2,1, T3,1, berarti dia ada semua. Di sini kan dia nggak ada T1,1-nya, yang ada T2,1, T3,1 dan T3,2. Berarti apa? Di sini dia tulis 0, ini 0, 0 dan di sini juga 0. Ya. Di sini juga 0. Nanti silakan dicoret-coret ya supaya lebih paham. Aduh. Oke. Ya. Sehingga apa? Ini semua nanti dapatnya dari ini ya, dapat dari sini nanti. Nah, apakah dia nanti diketahuinya 75 atau 100 atau 100 plus berapa nanti? Ya, nanti silakan dicoba dulu di kertas cara membuat persamaan seperti ini. Nah, ini saya tulis sehingga apa? Ini kan kalau kalian pernah belajar persamaan linear, nah ini ada persamaan linearnya. Ya. Atau bisa kita sebut persamaan linear simultan. Ya. Ini adalah persamaan linear simultan di mana minus 4T,1 tambah ini 0 tambah ini tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan minus 7,5 75. Ini juga sama, ditambahkan tambah 0 lagi dia sama dengan 0. Nah, itu sama dengan persamaan linear simultan sebenarnya. Sehingga apa? Untuk mencarinya kita bisa bikin dalam bentuk matriks. Berarti apa? Yang koefisien ini kita kumpulkan minus 4 plus 1 0 plus 1 0 0 0 0. Ini 1 minus 4 plus 1 0 plus 1 0 dan seterusnya. Kita tulis seperti itu. Kita tulis di sini. Ya, kita tulis di sini. Ya. Sehingga apa nih kalau kalian perhatikan ini minus 4 sama diagonalnya. Ya, minus 4. Ya, ini minus 4 sama diagonalnya. Nah, kalau sudah untuk matriks di sebelahnya atau vektor di sebelahnya sini adalah berarti T1,1, T2,1, ya. T3,1, T1,2, T2,2, T3,2, T1,3, T2,3, T,33. Ya. Sampai sini T,33. Ya, jadi ini kan baris ya. Baris ini kita jadikan dia kolom. Ya, jadikan kolom seperti ini.
Dan ini tetap dia minus 75, 0, 50, 75 dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kalian sudah dapat persamaan seperti ini, tinggal diselesaikan dengan yang kalian sudah pelajari di persamaan linear simultan. Ya, bisa gunakan numerik juga boleh. Ya. Nah, sistem persamaan aljabar ya atau persamaan tadi ini ya yang dihasilkan dari penerapan persamaan beda hingga tadi di semua titik interior ya. Untuk 9 persamaan, penyelesaian masih dapat dilakukan dengan mudah memakai cara tabulasi spreadsheet ya. Atau untuk jumlah persamaan yang banyak, nah karena ini dia matriknya 9 kali 9 kan lumayan rumit. Seperti biasa ditemui dalam permasalahan civil engineering ya, perlu bantuan program komputer ya supaya cepat kita bisa gunakan program komputer untuk menyelesaikan persamaan ini. Sehingga apa? T1,1 dapat berapa? T2,1 dapatnya berapa dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan program MATLAB, SCI Lab atau persamaan numerik atau yang lainnya. Nah, di sini saya akan mencoba bagaimana dengan cara kita menggunakan persamaan numerik ya. Nah, kalau numerik sendiri ada namanya eliminasi Gauss, ada namanya Gauss-Jordan, iterasi sama iterasi Jacobi. Nah, yang saya coba di sini yang termasuk mudah, saya coba pengen menggunakan metode Gauss-Jordan ya. Ya. Silahkan nanti kalau kalian penasaran dengan metode lain silahkan dipelajari. Tapi untuk contoh ini saya menggunakan Gauss-Jordan. Nah, pada contoh kali ini untuk menyelesaikan persamaan aljabar linear atau persamaan linear simultan yang terdiri dari matriks 9x9 diselesaikan dengan analisis numerik dengan metode Gauss-Jordan. Nah, kalau kalian pengen lihat tahapan-tahapannya itu bisa lihat di lampiran file ya. Jadi sebenarnya di Simari juga sudah saya lampirkan tahapan penyelesaian dari metode Gauss-Jordan ya. Ada saya lampirkan teorinya, ada saya lampirkan juga Excel-nya, tapi Excel-nya saya hanya lampirkan 3x3 sehingga apa? Untuk matriks 9x9 kalian bisa coba sendiri. Ya. Kemudian nanti bisa lihat di situ. Ya. Intinya kalau di Gauss-Jordan nanti juga saya akan contohkan sedikit bagaimana caranya ya. Jadi kalau Gauss-Jordan itu intinya adalah diagonal ini itu harus kita jadikan satu ya. Harus kita ubah menjadi satu. Jadi yang minus 4 ini semua ini kita jadikan satu dan yang lainnya ini kita jadikan dia 0 ya. Kita jadikan dia 0 ya. Kita jadikan dia 0 di sini ya. Kita jadikan 0. Nah, kita jadikan 0 ya kan. Nah, ini di 0 semua. Nanti saya akan contohkan sedikit, nanti kalian selanjutnya coba di komputer masing-masing bagaimana cara menyelesaikan persamaan Gauss-Jordan ya. Nah, sehingga apa? Kalau ini sudah dia satu diagonal, ini 0, maka apa? T1,1 adalah ini nilainya. T2,1 adalah yang ini. Ya. Nah, nilainya ini semua. Ya kan? Kalau kita pengen perkalian matrik ke vektor, baris dikalikan dengan kolom, dapatnya ini. Berarti apa? 1 dikali T1,1 tambah 0 dikali T2,1 ya. Tambah ini ya, berarti kan sama dengan ini semua. Ya. Berarti ya sudah, berarti benar. Berarti hasilnya ini. Nah, ini bisa kita plot. Nah, kesimpulannya masih kita plot. Ini kesimpulannya. Berarti kalau misalkan plot ini ya, sisi di sini saya panasi suhunya 75 derajat. Plot di sini saya panasi 100 derajat Celcius, di sini 50 derajat Celcius, 0 derajat Celcius, maka saya bisa mengetahui di 9 titik interior sini berapa sih suhunya yang terukur. Ya. Kita bisa memprediksi secara numerik. Kalau saya punya plat tadi, ya, berarti di sini suhunya adalah sekian, ya. Di sini ada suhunya sekian, ya. Ini kalau kalian pengen lihat ya. Suhu di koordinat 1,1 adalah 42,9, ya. Suhu di koordinat 1,1 berarti di sini, ya, adalah 42,9. Suhu di 2,1 berarti 2
ya kan? Berarti di sini posisinya 33,3 ya, 33,3. Suhu 3,1 berarti di sini 31 ada 33,9 dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai sini. Ya. T33 berarti yang di sini 33 berarti di sini posisinya 69,6. Di situ suhunya 69,64 ya. Sehingga apa? Bisa kita grafikkan. Nah, ini grafikkan terhadap section I ya. Nah, terhadap arah I ya. I mana? I ini ya, ini J. Ya, ini J. Misalkan terhadap I ya, terhadap I berarti ke sini. Ya, arahnya ke sini. Sectionnya ada yang J-nya 3, J2, J91. J1 ya J2, J3. Misal arah I. Di I-nya 0, berarti di sini posisinya ya. Di I-nya 0, kalau misalkan kita lihat yang merah dulu, di J sama dengan 3 berarti di sini. Berarti nilainya adalah 75 ya. 75 kemudian geser ke kanan di sini. Dia adalah 78,6 ya. 78,6. Di sini adalah berarti 76,1 ya. Di sini adalah yang 69,6. Kemudian di sini kembali lagi ke 50 ya. Kalau yang di J sama dengan 2 berarti yang ini ya, berarti 75 ya kan, 75 derajat. 75 ke kanan dia turun ya. Turun suhunya menjadi 63. Kemudian turun lagi menjadi 56. Kemudian turun lagi menjadi 52. Kemudian terus turun menjadi 50 derajat. Jadi kalau dia ke sini ke kanan semua ya, dia turun ya. Turun. Ini turun semua. Tapi kalau yang ini dia sempat naik sedikit kemudian turun. Kenapa dia sempat naik sedikit? Kenapa? Di sisi sini dia dipanasi 100 derajat Celcius. Ya, dipanasi 100 derajat Celcius. Sehingga dia mampu naik tapi dia turun lagi suhunya. Ya. Di sini juga sama. Di sini kenapa dia turunnya drastis sekali turunnya? Ya. Kenapa dia turun drastis? Kenapa? Di sini dia tidak dipanasi. Iya. Suhunya 0 derajat. Sehingga apa? Dari 75 langsung turun ke 42,9. Kemudian turun lagi ke 33,3. Kemudian dia naik. Ya. Kenapa dia naik? Karena sudah mendekati 50 derajat Celcius. Ya. Dia naik ke sini. Nah, sudah. Itu kurva di sini. Kalau kurva ini juga sama. Kurva ini ada terhadap J ya. Nah, terhadap J. Berarti apa? J tapi I-nya 2, I-nya 1, I-nya 3. Nah, misalkan yang biru, I-nya sama dengan 1. Berarti adalah di sini 0 derajat ya. Makanya 0 derajat semua. Celciusnya 0 derajat. Kemudian naik. Ya, berarti yang I-nya 1 ya. Itu yang ini. Ya. Naik 42, 42,9. Kemudian 63,2 ya. 78. Kemudian 100 ya. 100. Di sini dia 100 posisinya. Ya. Kemudian 0 di sini juga sama nih. Ini mirip-mirip ya nilainya, makanya kurvanya berimpit di sini ya. Kemudian di sini juga kurvanya hampir berimpit tapi sudah mulai menjauh ya. Nah, menjauh dan 100 lagi. Nah, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman semua dari di awal bingung ya persamaan diferensial parsialnya ya, ada seperti ini segala macam, tapi nanti mohon saya baca lagi di sini slide ini ya. Jadi sebenarnya kasus-kasus di engineering itu dikerjakan secara numerik ya, dikerjakan secara numerik. Jadi nggak perlu bingung di awal-awalnya, cukup kalian pahami dari sini sebenarnya. Tapi ingat, ini pun dari persamaan Laplace ya, persamaan Laplace ya, itu harus dipegang persamaannya. Oke, sekarang saya pengen menunjukkan dari mana sih angka dapat di sini ya. Saya pengen coba. Ya, nanti silahkan teman-teman coba di Excel-nya masing-masing ya. Nah, saya pengen coba. Saya buka Excel di sini. Nah, ini Excel saya yang kemarin saya bikin. Ya, misalnya saya copy ya. Ini persamaan saya. Atau begini deh, ini saya copy seperti ini. Ya, saya coba sedikit saja, nanti teman-teman tinggal lanjutkan saja ya. Nah, ini tahap pertama saya hapus ya. Saya hapus. Sampai bawah saya hapus. Ya. Sampai bawah saya hapus.
Berarti apa? Ini saya hapus dulu ini supaya bordernya tidak ada. Ya, supaya gampang nanti nariknya. Nah, berarti apa? Ini tinggal saya copy dulu. Ya. Saya copy misal seperti itu, taruh sini kan. Nah, sama angkanya masih sama ya. Tapi supaya dia nanti ngeling rumusnya ya, supaya ngeling rumusnya seperti ini ya. Supaya rumusnya ngeling seperti ini ya. Maka ini saya beri fungsi sama dengan di sini. Nah, sama dengan, kemudian ini saya plot seperti ini. Ya, supaya nanti apapun soal yang saya rubah di sini. Kenapa? Kalau kalian sudah bikin Excel seperti ini, nanti asalkan contoh kasusnya matriksnya 9x9, maka Excel seperti ini bisa kalian pakai. Ya, bisa kalian pakai. Nah, ini saya tulis sama dengan juga. Sehingga apa? Di sini semuanya rumusnya sama dengan. Ya. Ya, rumusnya sama dengan semua. Ya. Nah, sekarang apa? Tadi apa? Kita pengen agar dia menjadi diagonal 1 semua. Ya, dan ini menjadi 0. Tahapannya lumayan panjang ya. Pertama apa? Maka ini saya tulis sama dengan ini ya dibagi dengan dirinya sendiri ya. Dibagi dengan dirinya sendiri. Ya, jadi posisi di sini ada minus 4 dibagi minus 4. Berarti apa? Otomatis dia akan menjadi 1 di situ. Ya. Otomatis akan menjadi 1. Sehingga apa? Di sini kita kunci dulu ya, kita kunci, kita beri $. Ya. Nah, ini kita tarik. Kalau satu baris ini sudah kita bagi, semua baris harus kita bagi. Ya, harus kita bagi. Berarti apa? Ini dibagi dengan ini. Ya, nanti ini dibagi dengan ini. Jangan lupa, ini juga kita copy rumusnya supaya ngeling ke sini. Nah, sehingga apa? Ini pun adalah minus 75 dibagi dengan ini. Jadi apa? Satu baris ini itu harus dibagi dengan minus 4. Oke. Kalau sudah ini dibagi 1, ya, maka sebenarnya bisa langsung kita jadikan, ya. Di sini sudah dia 1, berarti apa? Di sini harus 0. Ya. Di sini harus 0, ya. Di sini harus 0. Berarti apa? Menjadi ini sama dengan ya. Ya. Sama dengan ini, ya. Ini dikurang dengan ini, ya. Dikali dengan ini. Nah, oke. Jangan lupa ini kita jadikan $. Ya, kita jadikan $. Kita kunci. Sehingga apa? Pasti dia akan menjadi 0. Nah, dia akan menjadi 0 angkanya. Ya, dia akan jadi 0. Kalau ini kita sudah berikan rumus, maka apa? Ini juga kita harus tarik ke sini. Nah, hasil tarik. Yang ini kita copy juga rumusnya. Sehingga apa? Di sini menjadi ini dikurang yang merah dikali dengan ini semua. Oke. Ini juga kita jadikan 0. Nah, ini karena sudah dia 0, sebenarnya nggak perlu kita otak-atik. Tapi kalau kalian pengen otak-atik, pasti hasilnya akan berubah. Kita tes, ya. Kita tes, kita lihat hasilnya berubah apa nggak sebaris ini, ya. Kita coba tes. Dikurang dengan ini, ya. Dikali dengan ini. Nah, ini kita jadikan $. Semua. Nah, ada. Maka apa? Tidak akan ada yang berubah. Nah, tidak akan ada yang berubah. Ini pun kalau saya copy juga tidak akan berubah minus 50-nya. Nah, tidak akan berubah. Oke. Yang ini baru kita rubah. Ini sama dengan ya, sama dengan dikurang ini ya, dikali dengan yang ini. Nanti lihat lagi ya teorinya di slide seperti apa. Nah, ini saya kunci juga. Nah, maka ini saya tarik ke kanan. Nah, sudah. Ini saya copy, pindahkan ke sini. Sudah. Boleh yang ini kalian lakukan juga, tapi tidak perlu juga nggak masalah. Karena apa? Dia sudah 0. Ya. Di sini sudah 0. Ya. Karena apa? Tinggal kita lanjut ke sebelahnya. Tahap kedua. Maka apa? Ini saya copy dulu. Ya. Saya copy ke sini. Nah, saya copy. Kalau saya copy, maka rumusnya pasti berubah di error ya. Maka apa? Ini saya tulis sama dengan. Ya, saya tulis sama dengan.
Oke, nah kalau sudah seperti itu berarti apa? Yang ini harus saya jadikan satu, ya. Harus saya jadikan satu. Berarti apa? Berarti adalah ini ya dibagi dengan dirinya sendiri, ya. Tapi apa? Pembaginya harus dikunci. Pembaginya harus dikunci. Nah, jadi satu dia. Berarti apa? Semua harus dibagi dengan diri itu. Nah, udah. Kita copy di sini. Nah, ini sudah satu, berarti apa? Yang ini harus kita nolkan. Ya, berarti apa? Ini adalah sama dengan dikurang, ya. Ini ya dikali dengan ini. Nah, ya kan? 0 dia, boleh kita tarik ke kanan. Nah, ini kita copy. Oke ya. Udah. Ini juga kita nolkan juga. Berarti apa? Berarti kita kurangkan ini ya dikali dengan ini. Jangan lupa ini kita beri dolar supaya kita kunci sehingga tinggal kita tarik saja. Nah. Nah. Ini juga sama. Berarti apa? Tinggal kita kurangkan ini dikali dengan ini. Sebenarnya mudah saja, tapi ya karena matriknya jumlahnya banyak 9 kali 9, maka proses pengerjaan juga akan semakin panjang, ya. Nah, sudah. Ini cuma sudah 0, jangan lupa ini pun harus dinolkan, ya. Berarti apa? Harus kita kurangkan dengan ini dikali dengan ini, ya. Ini kita beri dolar. Nah, jadi 0 dia. Jadi 0, tarik ke kanan, dan copy paste di sini. Oke, jadi sudah, ya. Saya beri contoh lagi sekali lagi. Setelah itu nanti kalian coba ya. Ini saya beri contoh lagi. Berarti apa? Tinggal saya copy. Ya. Ini saya copy, taruh di sini, ya kan? Ingat, setelah di copy apa? Ini kita beri sama dengan, ya. Kita beri sama dengan supaya dia nilainya sama, ya. Ini cara supaya nanti Excel kalian bisa dipakai terus asalkan dia matriknya 9 kali 9. Nah, kalau sudah seperti ini berarti apa? Berarti adalah, ya kan, dibagi dengan dirinya sendiri, ya. Sudah, berarti apa? Tinggal kita dolar. Nah, ada. Kita terus ke sini, ya kan? Kita copy, pindah ke sini supaya rumusnya ngikut, ya. Supaya rumusnya ngikut. Nanti kalian lihat lagi di Excel yang saya sudah kasihkan untuk matrik 3x3, dilihat di situ caranya bagaimana, ya. Nah, berarti apa? Ini tinggal dikurangkan, ya. Nah, kan jadi 0 dia di sini. Ya. Ini juga sama, berarti adalah dikurangkan, ya. Oke, nah seterusnya juga sama seperti itu. Sorry ya, salah pencet. Yang ini seharusnya. Nah, ini sudah 0, nggak perlu dirubah lagi. Yang ini kita rubah jadi 0. Berarti apa? Berarti dikurang dengan, ya, ini ya dikali dengan dirinya sendiri. Nah, ya kita tarik. Ini juga sama.
Oke. Nah, ada. Sudah kebentuk nih 0 sama 0 di sini. Ini sudah 0, 0, 0 semua. Ya. Nanti teruskan semua sampai dengan tahap ke-9 ya. Sebenarnya cukup tahap 9 saja. Kenapa saya ini tahap 10? Karena ini saya ada tersalah copy ya. Nah, seharusnya nggak perlu. Langsung saja jadi seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kalau saya sampai tahap 10 ya. Sebenarnya nanti kalian kalau cara tadi bisa sampai tahapnya 9 saja. Sehingga apa? Jadi 1 semua, ini jadi 0 semua. Ya, persis sudah angkanya. Berarti apa? Bisa kalian coba. Nah, jadi seperti ini. Sehingga apa? Dapatlah ini. Oke. Saya harap ya ini kalian bisa coba dulu di rumah masing-masing. Harus dilihat berlatih. Kalau misalkan memang tidak ada yang dimengerti, nanti silahkan diskusi melalui grup WA ya. Ya. Oke, sekian ya. Terima kasih.